Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang kolam koi. Video ini saya khususkan untuk Om Budiono yang ada di Malaysia ya. Beliau adalah kontraktor kolam, bukan kontraktor kolam ya, dia adalah kontraktor bangunan rumah. Dia dipercaya oleh ownernya untuk membuatkan sebuah kolam koi. Akan tetapi beliaunya belum berpengalaman, sehingga beliau memesan buku gambar kerja ke tim Koi TV Indonesia. Kolam ikan koi ini mempunyai lebar ukurannya, yaitu ukurannya panjangnya ada 5 meter dengan lebarnya yaitu 4 meter, dan dia dibagi apa itu chambernya itu kurang lebih 40% dari kolam, dari total keseluruhan ya. Penampakannya seperti ini. Coba kita tutup chamber, kita lepas, airnya kita kuras. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah penampakannya. Kolam ini mempunyai sistem, di mana sistem ini diyakini oleh penghobi ikan koi senior, ikan koi yang penghobi yang sudah berkecimpung di dunia koi sudah lama, bahwa kolam ini, sistem ini diyakini anti mampet. Di mana anti mampet? Karena sistem mekanisnya di kolam ini memakai sistem vortex. Sistem vortex ini seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Jadi chambernya ini bulat, chamber filter mekanisnya itu bulat. Di sini kita coba kita ilustrasikan ya. Jadi air yang ada di kolam ini air kotornya akan masuk ke dalam lubang chamber ini, ke dalam lubang BD, lalu ditarik ke sini melalui pipa di bawah ini. Mulai di bawah ini kita pasang di pinggir. Kenapa harus di pinggir? Agar mendorong airnya ini berputar mengikuti dinding chambernya. Karena chamber ini bulat, ini disebut chamber vortex. Jadi berputar. Dengan tekanan air yang tinggi ini, air yang di sini akan berputar terus, berputar. Setelah dia tinggi, dia akan mengalir ke chamber berikutnya melalui ini sekat di sini, lalu dia menuju ke bawah. Lah, sedangkan di sini nanti kita isi dengan media jetmet. Ini adalah media penyaringan terakhir. Jadi kita saring 2 kali. Yang pertama kotoran berat dan airnya kita pisah di chamber vortex, ya. Nanti kotoran ikannya yang berat ini akan konsentrasi di sini. Mengendap. Sedangkan airnya akan naik dan menuju ke chamber sini. Setelah itu coba tamannya kita hilangkan aja ya. Nah, kita hilangkan biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Terus coba dinding chamber yang depan akan saya hilangkan. Jadi seperti ini ya teman-teman penampakannya. Jadi ini cekung ya teman-teman. Jadi air akan menuju atas dan luber, dia akan menuju ke chamber sini. Terus disaring di sini yang terakhir. Nah, ini kita lihat dasarnya ya. Coba kita dasarnya. Di sini ada tatakan ya teman-teman. Ini perlu sekali tatakan agar medianya tidak jatuh ke dasar. Sedangkan di sini di dasar ini coba tatakannya saya hilangi ya.
Jadi untuk kotoran ikan akan konsentrasi ada di sini. Terus air bersihnya akan masuk ke chamber berikutnya melalui ini pipa ini, 5 pipa, dan akan ke atas luber ke chamber Kaltness, chamber biologis ya, chamber biologis. Di chamber biologis ini kita memakai Kaltness. Nah, Kaltness ini dipercayai dia karena bentuknya kecil dan rongganya banyak, dia bisa menjadi rumah bakteri yang sangat efektif. Tetapi persyaratan Kaltness ini dia harus bergerak, berputar. Nah, ini makanya kita pakai sistemnya flow down. Jadi air menuju ke atas, luber, ke bawah lagi, dia mendorong Kaltness untuk bergerak menuju bawah mengikuti arus. Setelah itu dipompa lagi oleh aerasi menuju ke atas, maka dia akan berputar seperti ini. Dia akan berputar, terus berputar. Ini dinamakan MBBR. Jadi sistem Kaltness. Lalu air menuju ke chamber berikutnya ya. Ini. Sehingga terus air dipompa ke waterfall, dan ini ada pompanya, ada satu dengan kapasitas kurang lebih 50.000 liter per jam. Di sini ada 2 valve, yang atas ini ke waterfall, yang bawahnya ini ke got ketika proses backwash. Coba kita hilangkan ya satu persatu. Kita akan urut mulai dari dasar. Ini permintaan dari Om Budiono yang ada di Malaysia. Kita akan urutkan satu persatu ya, mulai dari dasar ya. Di sini kita mulai layout ya, Om Budiono. Mulai layoutnya seperti ini ya. Kita lakukan galian sesuai layout. Sedangkan untuk ini waterfall ini nanti posisinya ada di atas, di bibir kolam. Jadi nggak perlu digali posisi waterfall. Yang kita gali adalah posisi chamber dan kolam utama. Setelah melakukan galian, langkah selanjutnya adalah membuat lantai kerja gitu. Membuat lantai kerja. Nah, di kedalaman 180 atau 190 kita bikin lantai kerja. Kenapa harus kita bikin lantai kerja? Karena lantai kerja ini untuk menghindari atau menyetabilkan kontur tanah ketika tanah itu gembur, sehingga pipanya tidak langsung menyentuh ke tanah tersebut. Jadi pipa kita pasang di sini. Coba kita pasangkan pipanya ya. Ini pipa bottom drain. Lalu kita pasang pipa backwash, kita pasang pipa skimmer, lalu kita pasang pipa stopper. Nah, pipa stopper ini sangat penting sekali. Ini adalah pipa dimana untuk menyetop aliran air ketika backwash. Jadi air dari kolam utama menuju ke chamber vortex itu kita stop memakai stopper. Bentuknya stoppernya seperti ini. Ini banyak dijual di toko hijau ya, toko online hijau itu banyak, di toko orange juga banyak. Pokoknya di toko online itu banyak sekali dijual stopper BD namanya untuk kolam koi. Model pemasangannya seperti ini. Jadi di sini di tengah ini ada tutupnya. Yang tengah ini 3 in, yang pipa biru ini 4 in. Kalau yang 3 in kita buka, dia akan mengalirkan air. Ketika kita tutup seperti ini posisinya, maka dia akan menutup saluran air yang menuju ke chamber vortex. Setelah kita lakukan pemasangan pipa seperti ini kita lakukan pembesian ya. Kita lakukan pembesian. Langkah selanjutnya seperti ini. Setelah
pembesian kita cor lantainya ya. Kita cor lantainya dengan elevasi perbedaan lantai kolam utama dan lantai chamber berbeda Jadi kita buat seperti ini. Jadi ini untuk ketinggian lantai utama dan lantai lantai chamber kita perkiraan saja nggak masalah, yang penting ada elevasinya. Dan ini untuk lantai vortexnya ya, untuk lantai vortexnya. Nah, setelah itu kita bangun ambalan di chamber-chambernya seperti ini ya. Kita bangun ambalan. Yang fungsi ambalan ini adalah untuk nanti kita peletakan media filternya. Media filternya, tatakan media itu nanti kita letakkan di sini. Tatakan media ya, kita letakkan di atasnya sini. Tapi sebelumnya itu kita pasang pipa antar chamber. Nah, pipa antar chambernya kita pasang seperti ini Nah, seperti ini ya masangnya. Nah, setelah itu kita bikin lantai chambernya ini menjorong ke lubang ini, ke lubang backwash. Kita bangun dulu dindingnya untuk kolam utamanya ya. Nah, ini untuk kolam utamanya seperti ini dindingnya. Seperti ini, skimmernya seperti ini ya. Terus kita bangun yaitu jorongannya, lantainya kita bikin menjorong Nah, seperti ini. Untuk chamber 2 dan 3 kita bikin menjorong ke lubang backwash agar kotoran bisa cepat masuk ke lubang backwash ketika proses backwash. Sedangkan di kolam utama juga seperti itu, kita bikin menjorong ke lubang BD-nya agar cepat masuk ke chamber vortex. Setelah itu baru kita pasang tatakan. Jadi tatakan posisinya seperti seperti ini. Nah, tatakannya seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita pasang pipa ini. Nah, ini pipa penutup namanya. Pipa penutup backwash. Jadi backwash dari chamber 1, 2, 3, vortex 2 dan 3 ini kita tutup ya. Jadi ketika nanti kita backwash kita cabut satu persatu lalu kita pompa. Ini selanjutnya kita pasang sistem aerasinya. Jadi di chamber BBR MBBR ini, darkness ini kita kasih aerasi ya. Kita kasih aerasi. Sedangkan di kolam utama kita kasih aerasi, di bawahnya waterfall. Setelah itu kita paralel menuju ke mesin aerator. Jadi seperti ini, nanti kita kasih valve di sisi-sisinya untuk mengatur kalau ada perbaikan. Nah, seperti ini ya Nah, setelah itu kita pasang instalasi pompa ya. Ini instalasi pompanya Instalasi pompanya. Pompanya di sini memakai kapasitas 50.000 ya. Memakai 50.000 maksimal. Atau memakai 25.000 juga nggak masalah. Jadi bisa saja. Ini yang ke waterfall, sedangkan yang ini ke got ketika proses backwash. Tentunya di sini ketika kolam dinyalakan ini ditutup ya, yang ke got ditutup. Terus kita bangun dinding chambernya Nah, seperti ini ya penampakannya. Penampakannya seperti ini jadinya Terus waterfall. Coba kita pasang waterfall. Posisinya seperti ini, dan ini nanti kita kasih T ya. Ini dikasih T. Jadi biar nanti bisa rata di sini, jatuhnya bisa rata ya. Kita tutup waterfallnya untuk estetika ya.
Lalu oh iya, sebelum kita tutup kita perlu memasangkan ini apa, elektrikal. Ini elektrikal untuk pompa, lampu UV ada di sini. Ya, terus ini untuk elektrikal untuk mesin aerator, dan di sini kita sekring ada di sini, MCB dan lain-lain sebagainya. Lalu kita tutup waterfallnya, terus dindingnya sebelah kita tutup juga seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini Om. Jadinya seperti ini penampakannya ya. Bapak kita isi air. Jadi seperti itu ya Om Budiono yang ada di Malaysia. Tutorial mulai dari awal tadi, dan sistemnya, sirkulasinya semuanya sudah kita bahas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak saya, dan nanti pada waktu pengerjaan bisa langsung konsultasi dengan saya jika ada kurang paham dengan apa yang sudah saya berikan melalui buku kerja. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel Koi TV Indonesia agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.